Ini masalah bukan masalah Golkar. Ini masalah bangsa ini. Ini bangsa sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena pemimpinnya pada sakit. Sakit kekuasaan. Kawan-kawan ini kan pecah kongsi dengan Pak Lurah Konoha itu kan baru 2 tahun belakangan. 8 tahun kemarin kan mesra-mesra banget. Ada nggak yang dikritik, ya kan? Dari setiap peristiwa-peristiwa terkait partai politik saat itu. Nah, kalau yang sekarang dipersoalkan, ya kan ya, kita mau tanya 2014 itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya, nyala ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, Deddy Sitorus ini memang sangat keterlaluan sekali ya. Apapun masalahnya untuk saat ini itu Pak Jokowi selalu disudutkan, bahkan dimaki-maki dengan narasi-narasi ya yang tendensius sekali ya. Apa dia lupa bahwa sampai saat ini partai dia itu masih dalam pemerintahan dan dia juga sebagai anggota DPR? Apakah dia lupakan semua itu? Dalam masalah Golkar pun Pak Jokowi juga disalahkan habis-habisan oleh Deddy Sitorus. Tapi pernyataan Deddy Sitorus tersebut langsung dimentahkan oleh Pak Habibur Rahman atau Bang Habibur Rahman yang omongannya itu mensekak balik Deddy Sitorus yang terus keluar-keluar ketika keluarnya Erlangga Hartarto itu merupakan cawe-cawe Jokowi. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Saya tadinya mau bersimpati sama Pak Erlangga dan Golkar. Tapi saya langsung sore dengan penjelasan Maman tadi. Betapa yang terjadi bukan hostile takeover, tapi smooth takeover. Ini masalah bukan masalah Golkar. Ini memang masalah pintar bangsa ngomong ini ya. Ini bangsa sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena pemimpinnya pada sakit. Sakit kekuasaan. Luar biasa daya rusaknya. Orang tertindas sudah berdamai dengan ketertindasan. Orang dizolimi sudah berdamai dengan kezoliman. Maka tak ada harapan perubahan, dan itu yang sedang terjadi pada Indonesia hari ini. Siapa yang teriak dengan BBM yang naik? Anda masih berkuasa Hari-hari ini. ada. Partai Anda masih berkuasa di Siapa teriak apa? Nggak ada, pemerintahan. sunyi semua. Senyap bangsa ini. Hanya tinggal Ibu Mega yang terus berteriak dari panggung ke panggung untuk menyadarkan kita sedang betapa rusaknya ini bangsa. Pak Erlangga ini sangat berprestasi. Dalam pilkada, dalam rekrutmen, dalam membela kader, dalam menaikkan kursi. Ya ada apa ya kok tiba-tiba mundur atau dimundurkan? Ya, saya nanggapi dulu apa yang disampaikan 3 sahabat-sahabat saya ini. Ya. Mantap Om Dewa. Tentu kita ini tidak berdiri di ruang kosong. Ya. Pak Deddy, Mbak Lulu, Pak Hadi tentu tidak berdiri di ruang kosong. Kejadian-kejadian seperti ini, ya seperti Silvi tanyakan, apakah hal yang baru? Ingat misalnya 2014, setelah 2014 ada quote and quote disebut perseteruan di Golkar dengan P3. Nah iya pada waktu itu kan? ya. Orang bebas mengatakan kan, menyampaikan kritik. Tapi apa kita challenge nih? Apakah teman-teman yang saat itu bersama pemerintahan saat itu mengkritik dan mengatakan Deddy Sitorus diam aja. Kita diserang, wah ini kita setback dan lain sebagainya. Kalau mau dibilang seru, lebih seru mana kejadian saat ini dengan 2000 sekian. Kawan-kawan ini kan pecah kongsi dengan Pak Lurah Konoha itu kan baru 2 tahun belakangan. Nah 8 tahun kemarin kan mesra-mesra banget. Ada nggak yang dikritik, ya kan? Dari setiap peristiwa-peristiwa terkait partai politik saat itu. Nah, kalau yang sekarang dipersoalkan, ya kan ya, kita mau tanya 2014 itu apa, ya kan? Nah dan yang sekarang ini kita nggak tahu kubu-kubunya sebelah mana, yang mana kubunya. Kalau tadi dikatakan sama Sylvia, dan di mana-mana di acara seperti ini dikatakan Pak Erlangga adalah
orang yang loyal, baik terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Pak Prabowo. Berprestasi baik terhadap Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Lantas alasannya apa? Kalau dituduh misalnya Betul Pak juga. Jokowi atau Pak Prabowo cawe-cawe, kan nggak ketemu gitu loh. Kita nggak bisa, Mas Adi Prayitno selalu mengatakan publik yang mana? Saya selalu berhadapan dengan Mas Adi Prayitno bicara soal ini, ya kan? Karena ketika kita bicara publik, semua orang juga bisa mengklaim oh ini ada persoalan apa namanya residu pilpres yang belum selesai misalnya, ya kan, sehingga ketika apapun yang terjadi di kekuasaan dianggap sesuatu ya di atas namakan sesuatu yang sakit hati pilpres kalah lah itu. Sah-sah saja. Silakan rakyat yang menilai nanti. Jadi kalau kita diskusi boleh-boleh saja, tetapi kita punya kewajiban merasionalkan serasional-rasionalnya kepada rakyat keseluruhan tentang apa yang terjadi saat ini. Yang paling tepat sebetulnya adalah menjelaskan dinamika ini adalah memang teman-teman Golkar. Bingung juga ya Mbak ya, saya di politik ini, di partai politik mungkin 2010 saya masuk Partai Gerindra. Tidak pernah ya, atau hampir selalu peristiwa politik itu ya tidak pernah hanya gara-gara satu variabel. Orang mundur dari jabatan tertentu. Jadi tidak bisa disalahkan ada intervensi cawe-cawe penguasa. Makanya dengar dulu mau saya. Ya kan, sudah panjang Bang Habib. Ya, makanya peristiwa politik yang terjadi tidak pernah hanya karena satu variabel, banyak sekali variabel. Kadang-kadang kita nggak sangka ternyata hal itulah yang terjadi. Bisa jadi ini orang takut sendiri dengan bayangan sendiri dan lain sebagainya. Lalu kita sama-sama mengarang versi kita masing-masing. Nama baik Presiden Joko Widodo kembali difitnah oleh banyak orang. Yang memundurkan diri itu adalah Ketua Umum Partai Golkar, tapi yang dituduh adalah Pak Jokowi. Ini seperti terjadi waktu Pilpres kemarinnya. Yang menang adalah Pak Prabowo. Tapi yang didemo adalah Jokowi. Katanya Jokowi itu memuluskan jalan anaknya supaya menang menjadi calon wakil presiden. Padahal Pak Jokowi ini tidak ada salah apapun. Dia tidak ada kaitannya dengan Pilpres waktu itu. Dan sekarang yang memundurkan diri adalah Pak Airlangga, yaitu Ketua Umum Partai Jokowi Golkar. lagi disalahkan. Dan semua orang tuduh ke Jokowi kalau Jokowi itu ambil alih Golkar. Padahal Pak Jokowi loh nggak tahu apa-apa. Dia malah kaget waktu ditanya wartawan. Dan istana pun bilang tidak ada kaitannya sama pemerintah. Aku rasa politik yang dewasa itu yang memahami sesama lah. Maksudnya tidak menuduh siapapun gitu. Memang kan dalam partai itu ya kita tidak tahu di dalamnya itu seperti apa. Apakah di dalam partai Golkar sekarang itu lagi goyah? Padahal kan dipimpin oleh Pak Airlangga, partai Golkar ini sangat sukses. Mulai dari Pilpres kemarin, Partai Golkar berhasil memenangkan suara banyak rakyat. Masalah apapun itu di dalam negeri, kalau soal politik pasti yang dituduh adalah Jokowi. Tapi aku nggak tahu ya, kenapa Pak Jokowi itu tidak membalas itu semua. Aku heran sampai sekarang. Harusnya Pak Jokowi sebagai presiden itu kita hormati gitu loh. Bukan malah tuduh ini, tuduh itu. Aku malah terheran-heran sama politik sekarang.